Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, teman-teman sekalian. Hari ini saya akan memberikan beberapa contoh soal P3K Penyuluh Pertanian terbaru tahun 2023, di mana kami mengambil soal-soal ini berdasarkan kisi-kisi dan juga field report yang sudah pernah melaksanakan ujian P3K Penyuluh Pertanian. Jadi teman-teman silakan stay tune sampai akhir untuk mendapatkan informasi yang selengkapnya. Oke, sebelum lebih jauh kami mungkin akan perkenalkan diri ya. Kami memiliki bimbingan belajar yang kami sebut dengan Dolphin Brain, di mana bimbingan belajar ini merupakan satu-satunya di Indonesia bimbingan belajar teknis ya di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan, baik untuk ujian P3K maupun calon aparatur sipil negara atau CSN. Dolphin Brain hadir sebagai bentuk bimbingan belajar untuk mempersiapkan ujian P3K atau CASN di bidang pertanian. Kami memahami banyak peserta ujian yang kesulitan untuk mencari materi dan contoh soal ujian P3K CASN di bidang pertanian. Oleh karena itu, kami memberikan solusi atas masalah tersebut dengan adanya bimbel dan aplikasi Dolphin Brain yang telah hadir di Play Store. Jadi teman-teman, kalau merasa kesulitan dalam mencari materi-materi atau soal-soal yang berkaitan tentang penyuluh pertanian, maka teman-teman langsung saja menghubungi kami baik melalui DM Instagram maupun WhatsApp ya. Kami sudah punya nomor HP-nya, silakan teman-teman berkunjung di website kami yaitu dolphinbrain.com atau di Instagram kami @dolphin_brain. Oke, selanjutnya mengapa teman-teman memilih Dolphin Brain ya? Mengapa kami rekomendasikan? Karena salah satunya adalah tutor yang berpengalaman. Tutor kami merupakan lulusan pertanian dan telah menjadi abdi negara. Adapun jabatan pertanian yang telah tersedia di Dolphin Brain, tidak semua jabatan pertanian, hanya ada 4 yang saat ini ya, karena tergantung daripada tutornya. Yang pertama adalah penyuluh pertanian, kedua POPT atau pengendali organisme pengganggu tanaman, ketiga analis ketahanan pangan, dan keempat adalah pengawas mutu hasil pertanian. Salah satu pengajar di Dolphin Brain yaitu Rahman Budiawan SP, di mana dia atau beliau lulusan dari S1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan jabatan sekarang sebagai penyuluh pertanian. Pengalaman kerjanya pertama sebagai tenaga pendamping pengembang satuan permukiman transmigrasi, kemudian menjadi kepala unit permukiman transmigrasi, dan prestasi yang pernah diraih sebagai juara 1 pembina permukiman transmigrasi teladan tingkat nasional tahun 2019. Artinya seluruh tutor yang ada di Dolphin Brain memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Oke, kita lanjutkan saja dengan soal yang pertama. 1. Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu disebut A. Jabatan fungsional, B. Jabatan struktural, C. Jabatan terampil, atau D. Jabatan ahli. Silakan teman-teman jawab, waktunya 10 detik. Oke, yang teman-teman jawabannya yang benar adalah jawabannya yang A ya, yang jabatan fungsional. Oke, lanjutkan di soal yang kedua. Wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab penyuluh pertanian disebut dengan A. Lokasi binaan, B. Wilayah binaan, C. Wilayah kekuasaan, atau D. Zona kerja. Jawabannya yang benar adalah yang waktunya 10 detik, teman-teman silakan menjawab. Oke, dan jawaban yang benar adalah yang B ya, yang wilayah binaan. Oke, selanjutnya yang ketiga. Jangka waktu pemberian untuk hak guna usaha perkebunan yaitu A. 30 tahun, B. 35 tahun, C. 40 tahun, atau D. 45 tahun. Oke, silakan teman-teman menjawab, waktunya 10 detik.
DK yang benar yang mana teman-teman, ada yang tahu? Yang benar adalah yang B ya, 35 tahun. Selanjutnya yang nomor 4, salah satu prinsip dasar penumbuhan poktan atau kelompok pertanian yang harus diperhatikan oleh penyuluh pertanian adalah menghargai para individu atau petani untuk berkelompok sesuai keinginan dan kepentingannya. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan serta memilih kelompok tani yang mereka kehendaki sesuai dengan kepentingannya. Setiap individu dapat menjadi anggota satu atau lebih dari kelompok tani. Ini merupakan pemaparan dari prinsip A. Kesetaraan, B. Keswadayaan, C. Kebebasan, atau D. Keterbukaan. Waktunya seperti itu teman-teman, silahkan menjawab. Oke, dan jawabannya yang benar adalah C ya teman-teman ya, kebebasan. Karena di sini ada kalimat bagaimana poktan itu dihargai segala pendapatnya dan diberikan kebebasan untuk menentukan kelompok tani mana yang diinginkan. Jadi tidak ada paksaan, semuanya serba keinginan dan kebebasan daripada setiap poktannya itu. Oke. Selanjutnya soal nomor 5. Salah satu jenis media teknologi mutakhir yang bisa digunakan untuk tetap melakukan penyuluhan terkait penyebaran informasi pertanian di masa pandemi COVID-19 ini adalah A. Teleconference atau telelecture, B. Demonstrasi langsung, C. Foto, atau D. Pamflet. Oke teman-teman, silakan menjawab, waktunya 10 detik. Oke, kalau berdasarkan soal tidak begitu sesuai teman-teman ya, maka jawaban yang benar adalah yang A ya, yang teleconference atau telelecture. Karena kalau demonstrasi langsung ya tentunya tidak bisa dilakukan karena dia bergerombol, jadi bisa menyebarkan COVID-19. Sedangkan kalau foto atau pamflet itu masih kurang menarik ya, sehingga terkesan informasi yang disampaikan tidak utuh seperti itu. Oke, jadi teman-teman apabila kalian ingin mendapatkan materi dan soal-soal tentang penyuluh pertanian, kalian sudah bisa mendownload aplikasi Dolphin Brain ya di Play Store di Android. Saat ini mungkin kurang lebih seminggu lagi aplikasi akan diluncurkan sehingga teman-teman bisa langsung mengaksesnya. Ya, silakan kalian pelajari materi dan soal-soalnya. Ada sekitar 300 soal tentang penyuluh pertanian ya. Bahkan akan diupdate setiap harinya untuk meningkatkan kemampuan dan kelihayan teman-teman dalam mengerjakan soal. Oke, kalau ada yang menanyakan apa sih yang di dalam aplikasi Dolphin Brain, yang pertama ada materi peraturan, materi kuliah, materi berupa video, materi terapan, sama soal latihan kurang lebih daripada 300 soal. Oke teman-teman, manisnya hidup akan terasa setelah penatnya berjuang. Tetap semangat dan yakin akan sampai pada tujuan kebahagiaan. Saya doakan segala bentuk usaha teman-teman, ikhtiar teman-teman untuk keluarga maupun untuk diri sendiri diberikan kelancaran dan apa yang diinginkannya dapat terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.